Anda, proses pengobatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ memberikan konsekuensi kemunduran pada pasien yang ditandai dengan hilangnya motivasi dan tanggung jawab, apatis, menghindari kegiatan dan hubungan sosial. Data jumlah kasus kesehatan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Melati 2 sebanyak 88 ODGJ pada tahun 2020. Dengan mayoritas berusia produktif dan banyak yang tidak memiliki pekerjaan dalam kesehariannya. Partisipasi di kegiatan rehabilitasi kerja di Puskesmas Melati 2 juga masih belum intensif pembinaannya. Padahal, terapi kerja mempunyai efek peningkatan keterampilan diri secara produktif. Namun, karena masalah anggaran dan pandemi COVID-19, kegiatan sementara dihentikan. Dalam hal ini, anggota keluarga yang berperan sebagai caregiver perlu ditingkatkan. Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas serta Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKMK UGM melaksanakan pengabdian masyarakat dengan program pemberdayaan caregiver dan stakeholders melalui terapi kerja dalam meningkatkan kemandirian orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Melati 2. Kegiatan ini melibatkan dosen, mahasiswa S1 dan S2 minat keperawatan jiwa, serta alumni PSIK FKKMK UGM, Puskesmas Melati 2, dan pemerintah desa Sumber Adi. Program pemberdayaan caregiver dan stakeholder melalui terapi kerja dalam meningkatkan kemandirian orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini telah melalui serangkaian kegiatan. Dimulai dari koordinasi awal dengan tim dan Puskesmas Melati 2 serta pemerintah desa Sumber Adi. Setelah data ODGJ didapatkan, tim lapangan melakukan screening awal untuk menyaring ODGJ dengan kondisi maintenance dan health promotion. Dalam screening juga ditanyakan terkait minat ODGJ, apakah ODGJ itu akan membuat telur asin atau membudidayakan tanaman hias. Selanjutnya, data yang sudah dianalisis menjadi dasar kami untuk melaksanakan pelatihan terapi kerja. Pelatihan terapi kerja membuat telur asin dan merawat tanaman hias. Terapi kerja merupakan salah satu bentuk terapi okupasi yang dilakukan oleh ODGJ dan bertujuan agar klien itu dapat melakukan suatu keterampilan. Adapun tujuan dari program kerja kali ini secara umum adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dalam upaya pelaksanaan kegiatan program kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk memandirikan klien. Tujuan jangka menengah yaitu agar dapat melaksanakan keterampilan sesuai dengan minat dan pendampingan keluarga, serta tujuan jangka pendek agar dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan klien. Pada program ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap pertama, yaitu pelatihan yang dilakukan oleh trainer, tim pengabdian masyarakat kepada caregiver keluarga. Sedangkan tahap kedua yaitu pelatihan yang dilakukan trainer, tim pengabdian masyarakat kepada caregiver dan klien ODGJ. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu pelatihan yang dilakukan oleh trainer pada caregiver dan klien ODGJ dalam rangka kita mengevaluasi. Sedangkan tahap keempat yaitu tindak lanjut. Program ini berfokus pada
keterampilan membuat telur asin dan membudidayakan tanaman hias. Peserta yang merupakan keluarga dan caregiver ODGJ dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan minat dari ODGJ. Instruktur yang terlibat dalam pelatihan ini merupakan praktisi pengrajin telur asin dan pembudidayaan tanaman hias di sekitar Kecamatan Melati. Tim juga menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk dilatih pada ODGJ di rumah. Tentunya tim lapangan akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dalam jeda 2 minggu sebanyak 1 kali. Selama menjalankan program, tim selalu mengupayakan untuk tetap mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Harapannya, program ini mampu untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian ODGJ, keluarga, dan masyarakat ke depannya. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan telur asin. Cuci bersih telur bebek menggunakan sabun dan spons kasar, lalu bilas hingga bersih. Larutkan garam dan bubuk bata menggunakan air ke dalam baskom hingga menjadi adonan seperti pasta. Lapisi telur dengan adonan hingga seluruh permukaannya tertutup. Simpan dalam ember yang tertutup. Eramkan selama 10-14 hari. Apabila sudah 14 hari, cuci telur hingga bersih. Kukus telur selama 3-4 jam hingga matang. Apabila sudah matang, dinginkan dan pastikan tidak ada telur yang retak dan berlubang sehingga aman untuk dijual. Berikut langkah-langkah pembiakan tanaman hias. Masukkan media tanam pada kap plastik hingga hampir penuh. Kemudian, potong batang tanaman aglonema menjadi 3 dengan tetap menyisakan daun pada setiap potongan.
Tanamkan 2 batang tanaman yang sudah dipotong ke dalam cup plastik yang sudah diisi media tanam. Tutupkan plastik pada batang yang ditanam di cup plastik. Ikat sisa plastik pada cup menggunakan karet. Simpan tanaman pada tempat yang teduh dan aman hingga tumbuh akar dan daun yang baru kurang lebih selama 1-2 bulan. Tanaman tidak perlu disiram. Setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan, program dilanjutkan dengan kegiatan follow up. Tim pengabdian melakukan kunjungan ke rumah pasien ODGJ untuk mengevaluasi apakah keluarga mampu mengajari ODGJ untuk membuat telur asin atau membudidayakan tanaman hias, dan tim juga membawa alat-alat dan bahan tambahan untuk dapat dipraktekkan lagi di rumah. Selanjutnya, tim melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi dengan mempertemukan caregiver, stakeholder, dan instruktur untuk mengevaluasi proses dan merencanakan tindak lanjut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengetahuan caregiver terkait terapi kerja meningkat secara signifikan. Beberapa caregiver dan ODGJ berhasil membuat telur asin dan membiakkan tanaman hias sesuai dengan yang diajarkan. Upaya pemberdayaan stakeholder dilakukan tim pengabdian masyarakat dengan mempertemukan pemerintah Desa Sumber Adi, Puskesmas Melati 2, dan caregiver keluarga. Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa juga menyampaikan materi terkait rehabilitasi berbasis masyarakat berdasarkan perspektif ilmu kedokteran jiwa. Pertemuan ini menghasilkan komitmen dari masing-masing pihak untuk mendukung dan berupaya memfasilitasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebagai stimulasi akhir, tim pengabdian masyarakat memilih beberapa caregiver ODGJ yang paling aktif dan antusias dalam melaksanakan program untuk diberikan bahan tambahan. Harapannya keluarga dapat terus melakukan kegiatan dan dapat didorong untuk menghasilkan keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Bu, coba perkenalkan namanya siapa? Nama saya Yang keras, yang nama keras. saya Cia Swati. Oke. Ibu, ini kan kemarin udah ikut pelatihan ya. Ya. Nah, terus sekarang juga dikunjungi. Nah, itu gimana menurut Ibu kegiatannya, bermanfaat mboten? Bermanfaat. Yang dirasakan gimana? Ya, ada unsur kesibukan, Nah, menurut Ibu kegiatannya gimana? menyenangkan. Kalau menurut saya sebaiknya kok diteruskan, Kenapa? biar ada unsur kehidupan, segi kehidupan. Pokoknya ada hiburan, ada kesibukan.
ada teman. Nah, itu. Nah, jadi itulah tahapan dalam pelaksanaan terapi kerja beserta cara membuat telur asin dan budidaya tanaman hias aglaonema bagi caregiver ODGJ di Desa Sumber Adi, Melati, Sleman. Berbagai upaya sudah sepatutnya kita lakukan untuk membantu ODGJ agar bisa kembali ke masyarakat dan produktif. Tentu saja peran caregiver, pemerintah, dan sarana kesehatan sangat penting. Semoga terapi kerja ini dapat bermanfaat.